Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo anak-anak kami kelas 4 sekolah dasar yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian agar selalu menjaga kesehatan. Pakailah masker bila bepergian, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera berlalu dalam kehidupan kita dan kita bisa belajar seperti biasa. Dan yang terpenting adalah sholat 5 waktunya tetap dikerjakan. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, pada kesempatan ini kembali kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 4 semester 1. Anak kami yang soleh dan solehah, sebelum kita melanjutkan video pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu dan pemahaman. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, pada kesempatan ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 4 semester 1. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari pelajaran yang ketiga dengan judul Aku Anak Soleh. Adapun sub pembelajarannya adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, kita langsung masuk ke materi pembelajarannya. Yang A, pengertian hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ayah dan ibu telah berjasa mengasuh dan memelihara kita. Kita harus patuh kepada mereka berdua. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Quran Surat Luqman, surat yang ke-31 ayat yang ke-14. Selain hormat dan patuh kepada orang tua, kita juga wajib hormat dan patuh kepada guru. Guru termasuk orang yang sangat berjasa, mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Melalui guru, kita bisa membaca, berhitung, dan mengetahui banyak hal dalam kehidupan ini. Tanpa guru, kita tidak bisa menjadi apa yang kita ingin.
Jadi anak-anak bapak yang soleh dan solehah, orang tua dan guru adalah orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Maka kita mesti hormat dan patuh kepada mereka. Kemudian yang B, cara hormat dan patuh kepada orang tua. Beberapa contoh sikap anak menghormati dan patuh kepada orang tua adalah, jadi ini ada beberapa contoh bagaimana kita menghormati dan patuh kepada orang tua kita. Yang pertama, patuh dan taat bila dinasihatinya. Jadi ketika orang tua kita menasihati, maka patuhilah nasihatnya. Yang kedua, rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. Yang ketiga, sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan. Kemudian yang keempat, selalu ingat dan mendoakannya seperti doa berikut. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Nah, anak-anak sekalian, doakanlah orang tuanya setiap waktu, setiap saat, agar orang tuanya selalu sehat walafiat. Itulah beberapa cara bagaimana kita hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Kemudian, cara hormat dan patuh kepada guru. Jadi di bawah ini ada beberapa contoh bagaimana cara kita hormat dan patuh kepada guru. Berikut adalah contoh cara menghormati dan mematuhi guru. Yang pertama, saat bertemu guru. Jadi ketika kita bertemu dengan guru kita. Yang pertama, mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kemudian yang kedua, bersalaman dengan mencium tangannya. Dan yang ketiga, memperlihatkan wajah yang berseri-seri. Nah, seperti itu ketika kita bertemu dengan guru kita. Kemudian yang kedua, saat guru memberi tugas atau memberi PR. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, selalu mengerjakan dan menyelesaikan PR tersebut atau tugas tersebut tepat waktu tanpa menunda-nunda. Kemudian yang kedua, tidak bermalas-malas dan mengeluh atau mencari-cari alasan untuk tidak mengerjakannya. Kemudian yang ketiga, saat guru menasihati. Yang pertama, mendengarkan dengan tulus. Yang kedua, menaati nasihat. Kemudian yang keempat, saat berbicara dengan guru. Apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, berbicara dengan santun. Pilihlah bahasa yang halus, jangan berbicara dengan bahasa gaul atau bahasa yang tidak cocok dengan adab kita kepada guru. Kemudian yang kedua, suara tidak terlalu keras dan tidak pula terlalu lunak, sehingga pembicaraan kita tidak kedengaran oleh guru kita. Kemudian tidak memotong pembicaraannya. Jadi ketika guru kita sedang berbicara, tidak baik kita memotong pembicaraannya, kecuali setelah kita mohon izin untuk berbicara. Kemudian yang kelima, saat guru sedang mengajar, nah, ini sedang di kelas ya. Yang pertama, duduk tenang dan tidak mengganggu teman. Jadi kita duduk memperhatikan guru menerangkan. Kemudian tidak berbicara sendiri sehingga berisik atau gaduh. Kita tidak berbicara yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran. Kemudian memperhatikan pelajaran di sekolah. Jadi ketika guru kita menerangkan pelajaran, perhatikanlah dengan seksama. Mudah-mudahan apa yang diterangkan guru dapat kita paham. Anak-anak kami yang soleh dan soleha. Jadi dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan pembelajaran kita bahwa ada dua orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kedua orang tua kita, yaitu ayah dan ibu. Kemudian guru kita.
ayah dan ibu membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, memenuhi kebutuhan kita. Kemudian guru mengajarkan kita ilmu sehingga kita tahu banyak hal. Maka kita mesti hormat dan patuh kepada keduanya, yaitu kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, setelah kalian menonton, menyimak, dan memperhatikan video ini, selanjutnya silakan kalian jawab soal-soal berikut. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian yang kedua, tuliskan satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang wajib patuh kepada kedua orang tua. Kemudian soal yang ketiga, berikan 4 contoh cara hormat kepada orang tua. Kemudian yang keempat, berikan 4 contoh cara hormat kepada guru. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di atas di kolom komentar video ini. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, demikian pembelajaran kita. Bagi kalian yang belum subscribe video ini, silahkan di subscribe dulu. Mudah-mudahan channel video ini makin berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Bapak ucapkan juga terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe. Mudah-mudahan dibalasi oleh Allah dengan pahala yang berlipat. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, demikian saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.